Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Zulfa Indira Denia Sahar, akrab disapa Zulfa, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 230903502086. Pada video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Andi Mustika Amin, SE MSI, di mana beliau mengarahkan kami untuk membuat video dengan durasi 20 menit dari beberapa materi yang telah dipilihkan. Dari beberapa materi tersebut, saya memilih satu materi yang ada pada bab 8, di mana pada materi tersebut berisi tentang manajemen kas dan surat berharga. Pada bab 8 yang berisi tentang manajemen kas dan surat berharga, di mana hal tersebut merupakan bagian dari keuangan yang berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana yang tersedia dalam suatu organisasi. Dalam konteks bisnis, manajemen kas dan surat berharga penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategis. Manajemen kas dan surat berharga memainkan peran kunci dalam mengatur keuangan suatu organisasi. Kas dan surat berharga adalah bagian dari aset yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi. Dalam manajemen kas dan surat berharga, tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dan memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategis. Manajemen kas dan surat berharga adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau yang biasa disebut cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Seorang manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama yaitu aliran kas masuk, dan yang kedua yaitu aliran kas keluar, atau aliran kas yang biasa disebut cash inflow dan aliran kas keluar yang biasa disebut cash outflow. Manajemen kas dan surat berharga memiliki tujuan untuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk operasional dan investasi, serta memperoleh penghasilan berupa bunga atau tujuan lainnya dari investasi surat berharga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kas, di mana yang pertama yaitu penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa dapat mempengaruhi besarnya kas. Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula kas yang akan diterima. Yang kedua yaitu pembelian barang dan jasa. Pembelian barang dan jasa mempengaruhi kas, di mana semakin besar jumlah pembelian, maka semakin besar pula kas yang akan digunakan untuk pembelian atau yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan perusahaan seperti kebijakan pengelolaan utang, kebijakan investasi dapat mempengaruhi besarnya kas. Kebijakan yang mengutamakan likuiditas dapat meningkatkan persediaan kas, sedangkan kebijakan investasi dapat mengurangi persediaan kas. Yang keempat yaitu proses penagihan dan pembayaran, di mana efisiensi dalam proses penagihan dan pembayaran dapat mempengaruhi besarnya kas. Semakin cepat penagihan dan semakin sempurna pembayaran, maka semakin stabil atau semakin meningkat pula persediaan kas. Yang kelima yaitu siklus bisnis, di mana perubahan pada siklus bisnis seperti peningkatan atau penurunan penjualan dapat mempengaruhi besarnya kas. Perubahan pada daur usaha dapat berdampak pada pendapatan dan persediaan kas.
Yang keenam yaitu kebijakan perbankan dan keuangan. Kebijakan perbankan, suku bunga, dan regulasi keuangan juga dapat mempengaruhi besarnya kas. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan bunga dari simpanan kas, sedangkan perubahan kebijakan perbankan dapat mengaruhi ketersediaan fasilitas yang dapat mempengaruhi kas perusahaan. Dalam pengelolaan kas, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memastikan ketersediaan kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi, dan pembayaran yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber penerimaan kas. Sumber dari penerimaan kas suatu perusahaan dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber penjualan tunai, di mana penerimaan kas dari penjualan tunai terjadi karena perusahaan menerima uang secara langsung dari pembeli sebelum barang diserahkan. Hal ini umum terjadi dalam penjualan produk dagang seperti toko pengecer. Yang kedua yaitu piutang, di mana penerimaan kas dari piutang terjadi ketika debitur pelunasan utang. Biasanya setelah waktu yang disepakati untuk pembayaran secara kredit telah usai. Hal ini umum terjadi dalam penjualan kredit seperti penjualan produk manufaktur. Yang ketiga yaitu penanaman modal pemilik. Penerimaan kas dari penanaman modal pemilik terjadi ketika pemilik perusahaan menyetor uang ke perusahaan untuk digunakan dalam operasional atau investasi. Yang keempat yaitu pembelian saham. Pembelian kas dari pembelian saham terjadi karena perusahaan membeli saham lainnya yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kas tambahan. Yang kelima yaitu penghasilan lain-lain. Yang kelima ini yaitu penerimaan kas dari penghasilan lain-lain yang bersifat tunai dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti hasil penjualan tiket dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, penerimaan kas dapat dilakukan dengan menggunakan cek yang biasa digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan untuk transaksi dalam jumlah yang lebih kecil seperti penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya digunakan dengan uang tunai. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan kas dalam suatu perusahaan yang dimana memiliki tujuan sangat penting untuk mengelola keuangan. Kas perusahaan digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari seperti membayar upah buruh, biaya bahan baku, dan lain-lain. Kas juga digunakan untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, seperti pembelian peralatan atau properti. Selain itu, kas digunakan untuk membayar pengeluaran yang tidak kontinu, seperti pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan, atau pembelian saham perusahaan kembali. Penggunaan kas juga meliputi pengeluaran kas kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya kecil dan darurat, seperti membayar ongkos transportasi, perlengkapan kantor, atau membayar biaya pengadaan seminar. Kas kecil ini sangat berguna dalam mengatasi pengeluaran sehari-hari yang relatif kecil dan rutin yang tidak efisien jika dikelola melalui penggantian cek atau transfer bank. Dalam mengelola kas, perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan kas dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis sumber dan penggunaan kas secara teratur, serta menggunakan metode pengelolaan kas yang tepat, seperti penggunaan petty cash untuk mengelola pengeluaran kecil,
Dan dalam beberapa kasus, penggunaan kas yang tidak efektif dapat menimbulkan masalah keuangan, seperti kelebihan atau kekurangan kas. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola kas dengan sebaik-baiknya dan mampu menaksir kebutuhan kas di masa yang akan datang, agar perusahaan tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan kas. Dalam sintesis, penggunaan kas dalam suatu perusahaan sangat penting untuk membiayai operasi sehari-hari, mengadakan investasi, dan mengatasi pengeluaran kecil. Penggunaan kas harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghindari masalah keuangan dan memastikan kestabilan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum, serta memiliki nilai yang berfungsi seperti uang. Dalam pengertian ini, surat berharga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, pembawa hak, dan sebagai bukti legitimasi bagi pemilik surat yang memiliki hak tertentu atas surat tersebut. Surat berharga dapat digunakan dalam transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan transaksi lainnya, serta memiliki nilai yang dapat berfungsi seperti uang. Dalam beberapa sumber, definisi surat berharga juga dijabarkan sebagai surat yang mempunyai harga atau nilai, yang terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu paper van waarde, atau dalam beberapa definisi, surat berharga dijabarkan sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan penggunaan alat bayar lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari surat berharga. Fungsi dari surat berharga yang akan saya jelaskan terdapat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi yuridis, di mana surat berharga memiliki manfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindah hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Surat berharga ini memudahkan berbagai kegiatan transaksi seperti penagihan, pembayaran, dan transaksi lainnya, serta memberikan legitimasi kepada pemilik surat yang memiliki hak tertentu atas surat tersebut. Pada sisi kedua yaitu sisi fungsinya. Dari sisi fungsinya, surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum keadaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Surat berharga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang lebih praktis dan aman, serta sebagai bukti legitimasi bagi pemilik surat yang memiliki hak tertentu atas surat tersebut. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga yang umum dikenal di Indonesia antara lain yang pertama yaitu wesel atau surat berharga yang memuat kata wesel, di mana ada tanggal dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada orang yang ditunjuk. Syarat-syarat wesel sesuai dengan pasal 100 KUHD meliputi yang pertama yaitu tertera wasel yang jelas pada dokumen. Kedua yaitu pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang ditentukan. Yang ketiga yaitu tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Keempat, adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang.
Kelima yaitu tempat dan tanggal surat wasel ditarik, dan yang terakhir yaitu terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wasel dan atau penerimanya. Yang kedua yaitu surat sanggup atau promes, surat berharga yang memuat kata asep atau promes yang mana penerbit maupun penggantinya pada hari pembayaran. Surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran dengan syarat-syarat. Yang pertama yaitu keterangan terkait menanggung pembayaran, dan yang kedua yaitu adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran. Nomor 3 yaitu saham, di mana surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu kwitansi, surat berharga yang memuat keterangan tentang transaksi yang telah dilakukan dan diterima oleh pihak terkait. Yang kelima yaitu biljet giro atau surat berharga yang memuat keterangan tentang transaksi yang telah dilakukan dan diterima oleh pihak terkait. Biasanya digunakan untuk transaksi keuangan. Keenam yaitu konsumen atau bill of lading, di mana surat berharga yang memuat keterangan tentang pengiriman barang dan diterima oleh pihak terkait. Yang ketujuh yaitu obligasi, surat berharga yang memuat keterangan tentang pengakuan hutang berjangka panjang dan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan bersuku bunga tertentu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat. Yang kedelapan yaitu deposito, surat berharga yang memuat keterangan tentang penyetoran uang secara sementara dengan jangka waktu tertentu dan diterima oleh pihak terkait. Dan yang kesembilan surat utang, surat berharga yang memuat keterangan tentang utang yang harus dibayar oleh pihak terkait. Yang ke-10 yaitu cek, surat berharga yang memuat keterangan tentang penyetoran uang secara sementara dengan jumlah atau dengan jangka waktu tertentu diterima oleh pihak terkait. Ke-11 yaitu promes atas tunjuk, surat berharga yang memuat keterangan tentang penyetoran uang secara sementara dengan jangka waktu tertentu dan diterima oleh pihak-pihak terkait. Itulah tadi 11 jenis surat berharga yang biasanya dikenal di Indonesia. Selain itu, jenis-jenis dari surat berharga ini juga memiliki ciri yang mirip secara umum, namun kegunaan dan fungsinya berbeda-beda. Masing-masing jenis surat berharga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang dilakukan. Terakhir, yang dapat saya simpulkan dari materi manajemen kas dan surat berharga ialah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan perusahaan, di mana manajemen kas melibatkan pengaturan dan pengawasan arus kas yang masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan. Hal ini mencakup perencanaan kas, pengendalian kas, dan pelaporan kas yang akurat. Sementara itu, manajemen surat berharga berkaitan dengan pengelolaan investasi dan dalam instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan keuntungan dari investasi tersebut sambil tetap mempertahankan tingkat risiko yang dapat diterima. Manajemen surat berharga melibatkan analisis pasar, penilaian risiko, dan diversifikasikan portofolio untuk mencapai tujuan investasi perusahaan. Secara keseluruhan, manajemen kas dan surat berharga yang efektif membantu perusahaan menjaga kestabilan finansial, mengoptimalkan likuiditas, dan meningkatkan nilai investasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan dan
berlanjutan bisnis. Setelah tadi materi dari manajemen kas dan surat berharga pada bab 8 yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.